Kita belajar seni rupa dan kita akan mengulas kembali tentang ragam hias pada tekstil. Sebelumnya silakan like dan subscribe video ini. Nah, di sini ada contoh. Yang pertama yaitu tekstil yang diberi motif hiasan gambar kuda lumping. Lalu yang nomor 2 yang merah kuning ini adalah motif dari luwing. Dan yang ketiga motif dari tumbuh-tumbuhan, keempat juga sama tumbuh-tumbuhan. Semuanya ini dari bahan pewarna sablon. Nah, yang di sini ada motif ikan. Di sebelahnya masih ada tekstil bermotif cicak. Dan di sini juga ada tekstil bermotif batu. Kesemuanya ini dibuat dengan pewarna dari cat sablon. Jadi untuk membuat ragam hias pada tekstil bisa kita gunakan beraneka bahan yang tentunya bisa kita gunakan. Dan untuk cat sablon ini awet, jadi tidak luntur. Nah, di sini ada salah satu kain baju hem yang diberi motif hiasan ular naga. Ini pun dari cat sablon dan ternyata awet. Nah, silahkan kita mulai saja untuk belajar membuat ragam hias pada tekstil dengan pewarna cat sablon. Silahkan diamati dan mari kita mulai. Yang pertama, kita akan mengambil motif hewan atau fauna, yaitu cicak. Kita buat dulu desainnya seperti ini, lalu dimasukkan ke dalam kain ini. Setelah seperti ini, kita bisa memblat atau meniru ini dengan pensil. Setelah jadi, nanti bisa ditebalkan dengan spidol permanen, ya. Nanti dibuat serapi mungkin menggunakan spidol permanen yang tadinya berupa seperti ini, yaitu sketnya lebih dahulu. Setelah jadi, nanti akan tercapailah bentuk sket seperti ini yang sudah ada pada kain. Ini nanti tinggal mewarnai saja. Kalau minggu lalu kita membuat ragam hias tekstil dengan pewarna buatan sendiri, yaitu dari dedaunan. Nah, sekarang yang lebih awet yaitu dengan cat sablon. Setelah menjadi seperti ini, kita mulai dengan pewarnaannya. Nah, ini kita nanti meneruskan pewarnaan ini, yaitu dengan cat sablon. Contohnya seperti ini cat sablon. Yang putih ini disebut pasta medium, digunakan untuk kain yang terang. Sedangkan misalnya kain warna hitam atau yang gelap-gelap itu menggunakan pastanya pasta super white. Lalu bila ingin menghendaki warna merah, kita campur dengan pigmen merah. Ini pigmennya dibelinya di toko sablon dengan satuan botol. Bila menghendaki kuning juga sudah ada, yaitu pigmen kuning. Sama saja, dicampur seperlunya, jangan dituang, tapi menggunakan kuas atau ditetes demi tetes. Setelah jadi adonan, kita bisa mulai membuat atau mewarnainya. Kalian simak. Misalnya kita mulai dengan yang merah. Ini tidak perlu dicampur air karena sudah cair. Nanti kalau dicampur air bisa melopor. Nah, ini misalnya kita sebelah sini diberi warna merah. Ini tentunya juga hati-hati agar warnanya bisa merata. Ini teknik
membuat ragam hias pada tekstil dengan menggunakan pewarna cat sablon. Dan cat sablon itu tahan terhadap sinar matahari, jadi tidak mudah luntur. Ini kuningnya, kuning agak tua ini. Nah, ini pastanya memang sudah agak kental, jadi tinggal diberi pigmen warna, diaduk rata, bisa langsung digunakan untuk mewarna pada tekstil. Dan keistimewaannya, pasta medium itu bersifat transparan. Jadi misalnya mengenai garis hitamnya itu tidak apa-apa, karena masih tetap terlihat garis-garis atau hitamnya. Dan di sini coklatnya kita tambah di sini. Ini coklatnya coklat tua. Mewarnanya menggunakan kuas yang ujungnya runcing. Nah, misalnya seperti ini, terus saja sampai selesai. Ini bisa diterapkan juga pada kaos. Ini di kain tetoron, hasilnya seperti ini, lebih rata karena sifatnya kain tetoron itu anyamannya lebih rapat. Nah, ini yang kita terapkan pada kaos kecil ini. Ini seperti ini. Ini yang sudah jadi, tinggal nanti dijemur di angin-angin. Nah, ini bisa digunakan pada kaos. Demikian video singkat ini, mudah-mudahan akan bermanfaat dalam kita mengembangkan karya seni rupa. Nah, ini ternyata untuk baju pun awet, tidak mudah luntur. Dan di sini sudah ada beberapa contoh kain yang bermotif ragam hias dengan menggunakan pewarna dari cat sablon. Sekian dulu pembelajaran singkat kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan silakan selalu berkreativitas. Salam.